Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Saputra, NIM 2202012276 dari Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS basis data, yaitu mempraktekkan modul 1 sampai modul 5 yang terdiri dari modul 1 konseptual data model dan physical data model. Modul 2 pembuatan dan pemeliharaan tabel, modul 3 manipulasi data, modul 4 pengambilan data dari banyak tabel, dan modul 5 fungsi-fungsi SQL. Langsung saja yang pertama, saya akan mengerjakan modul 1 dulu, yaitu konseptual data model dan physical data model, yang dikerjakan dengan aplikasi Power Designer. Langsung saja, yang pertama kita buka aplikasi Power Designer-nya. Setelah aplikasi Power Designer terbuka, kita klik File, lalu New Model. Pilih di sini konseptual data dan masukkan nama sesuai yang diinginkan. Setelah itu klik OK. Pada bagian sini masuk ke Tools, lalu Model Option. Ubah notation ini menjadi Entity dan Relationship, lalu klik OK. Yes. Setelah itu pada toolbox, klik yang ini, tunggu sebentar. Pada toolbox, klik yang ini, pilih Entity. Lalu buat entity di sini sesuai CDM yang kita inginkan. Memiliki berapa tabel. Di sini saya menggunakan 4 tabel. Yaitu tabel pertama yang berisi tabel pelanggan. Lalu ke bagian attributes. Setelah itu masukkan field-nya. Tipe datanya saya gunakan integer. Lalu OK. Setting untuk menjadi primary key. Tambah field lagi yang berupa nama pelanggan. Pilih tipe datanya. Saya menggunakan variabel karakter dengan maksimal angka 30. Lalu klik OK. Di sini bagian panjang yaitu maksimal angka atau huruf yang dapat dimasukkan yaitu 30 huruf atau angka. Selanjutnya pergi ke bagian ini identifiers. Lalu ketikkan PK pelanggan atau primary key pelanggan. Lalu klik OK. Setelah membuat tabel pelanggan, saya akan membuat tabel kasir. Atribut primary key-nya yaitu ID kasir. Tipe datanya sama seperti tadi, integer. Lalu OK. Setting untuk menjadi primary key. Dan buat field lagi, yaitu nama kasir. Setelah itu pilih tipe datanya. Klik OK. Pada bagian ini jika teman-teman ingin menambahkan untuk password, alamat, atau nomor telepon, bisa ditambahkan. Tapi saya hanya menggunakan dua ini saja. Lalu klik OK. Oh ya, identifiernya lupa ditambahkan. Itu PK kasir atau primary key kasir. Lalu klik OK. Selanjutnya, saya akan membuat tabel menu. Sama seperti tadi, atributnya harus memiliki primary key, yaitu ID
ID menu. Tipe datanya masih sama seperti tadi, integer. Lalu klik OK. Setelah itu saya tambah fields baru yaitu nama menu dan tipe datanya variabel karakter. Oh ya. Oh iya, saya di sini lupa menambahkan jumlah maksimal yaitu 20. Ini untuk variabel karakter wajib diisi. Jika tidak, maka akan error seperti tadi. Lalu klik OK. Dan juga saya menambahkan harga menu. Integer. Lalu OK. Jangan lupa identifiernya yaitu PK menu. Lalu OK. Yang terakhir yaitu membuat tabel pemesanan. Atribut sama seperti tadi harus memiliki primary key yaitu ID pemesanan. Tipe datanya integer, lalu OK. Setting menjadi primary key. Di sini saya ingin menambahkan nomor meja yang dipesan. Saya menggunakan juga tipe datanya integer, lalu OK. Setelah nomor meja, di sini saya menambahkan total harga. Atau bisa jumlah pesanan. Jumlah, atau jumlah menu juga bisa, sama saja. Sesuai keinginan teman-teman. Variabel integer, lalu OK. Dan terakhir, total harga menu. Total harga menu. Tipe datanya integer, lalu OK. Pada bagian identifier juga sama seperti tadi. PK pemesanan. Lalu OK. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita akan membuat relation. Yaitu saya di sini menggunakan one to many relationship. Yaitu menghubungkan tabel menu ke dalam tabel pemesanan. Tabel kasir ke dalam tabel pemesanan. Dan tabel pelanggan dalam tabel pemesanan. Di sini bisa dinamai menu. Saya beri nama saja ini, dipesan. Pada koordinat ini, seperti di buku, ini juga jangan lupa dicentang. Lalu OK. Setelah itu kasir, saya menamai melayani. Ini juga dicentang. Lalu OK. Pelanggan, saya menamai membeli. Jangan lupa dicentang. Lalu OK. Jika sudah jadi seperti ini, bisa klik tools, dicek model dulu. Apakah terdapat error atau tidak. Di sini dapat dilihat punya saya 0 error dan 0 warning. Maka selanjutnya setelah itu bisa dilanjutkan ke tahap untuk pembuatan PDM-nya yaitu dengan cara klik tools, generate physical data model. Di sini saya menambahkan nama depannya saja menjadi PDM.
Setelah itu DBMS ini usahakan klik pilih MySQL 5 karena di sini sangat banyak. Saya di sini memilih MySQL 5.0 lalu klik OK. Nah, setelah itu ini akan muncul hasil PDM-nya dari aplikasi kasir atau physical data modelnya. Yang membedakan di sini ada pada tabel pemesanan yaitu yang sebelumnya ID menu, ID kasir dan ID pelanggan primary key di tabelnya masing-masing. Jika masuk ke dalam tabel pemesanan maka akan menjadi FK atau foreign key yaitu FK1, FK2 dan FK3. Dan ID pemesanan akan menjadi primary key karena itu tidak akan bisa sama pada pemesanannya. Setelah hasil PDM ini selesai, teman-teman juga bisa menceknya yaitu cek model. Lalu oke. Di sini akan terlihat 0 error dan 0 warning. Setelah itu kembali ke PDM-nya. Ini bisa generate menjadi SQL dengan cara tools eh dengan cara ini database lalu klik generate database. Di sini pilih lokasi penyimpanannya. Lalu klik OK. Lalu klik yes. Dan di close saja. Untuk hasil generate-nya bisa dilihat sesuai folder di mana teman-teman menyimpannya. Saya menyimpan di local disk C. D. Nah, ini akan muncul SQL-nya. Jika dibuka, maka akan muncul codingan seperti ini. Dan pembuatan CDM dan PDM dari aplikasi kasir selesai dan akan lanjut kepada modul yang kedua. Selanjutnya kita akan melanjutkannya kepada modul yang kedua. Namun di sini sedikit berbeda karena saya berbeda lokasi tag video. Langsung saja ke tahap-tahapnya. Yang pertama kita buka aplikasi SAM Control Panel-nya. Lalu start yang Apache dan MySQL. Setelah ini start dan running, buka aplikasi SQL Log-nya. Setelah aplikasi SQL Log terbuka, langsung saja kita buat database-nya. Create database. Di sini saya membuat database aplikasi kasir. Di sini gunakan database dengan cara use aplikasi. Ini jalankan dulu. Setelah sukses, gunakan database-nya. Untuk menjalankannya di blok terlebih dahulu. Jika sudah, refresh di bagian ini. Jika database sudah muncul, kita akan membuat tabelnya. Di sini saya akan membuat tabel pelanggan terlebih dahulu. Tabel pelanggan. ID pelanggan. Tipe datanya integer. Dan nilainya atau weight-nya 10 saja. Dan not null. Wajib diisi. Di sini saya membuat nama pelanggan. Tipe datanya varchar dan nilainya 30.
panjangnya 30, dan juga not null. Oh ya, di sini jangan lupa ditambahkan koma. Setelah itu kita akan membuat primary key-nya dengan cara constraint PK pelanggan. Constraint PK pelanggan, setelah itu primary key ID pelanggan. Enter lalu tutup kurung dan blok terlebih dahulu, baru execute atau jalankan. Setelah ID pelanggan, table pelanggan berhasil, kita akan ke table berikutnya. Create table. Di sini saya membuat table kasir terlebih dahulu. Atau kan table menu saja. Create table menu. Seperti tadi ID menu, tipe datanya integer dan juga 10, not null, koma, lalu enter. Nama menu, tipe datanya varchar, lainnya 20 saja, not null. Dan juga di tabel menu pasti ada rincian harga, makanya saya di sini membuat harga menu. Untuk apa? Tipe datanya saya menggunakan integer dengan maksimal 20 dan not null. Lalu tambahkan primary key-nya. PK menu, primary key ID menu, tutup kurung, lalu blok dan jalankan. Setelah sukses juga, kita akan membuat tabel yang terakhir atau tabel yang ketiga, yaitu tabel pemesanan. Create tabel pemesanan. Setelah itu ID pemesanan, ID menu, ID pelanggan dulu saja, ID pelanggan. Oh, ya, di sini belum tipe datanya integer 10, not null. Ini juga sama, ID pelanggan integer 10, not null. Setelah itu ID menu integer 10, not null. Pada bagian jumlah 10 ini sebenarnya bebas, bisa 5 atau beberapa, sesuai maksimal yang ingin dimasukkan. Setelah itu di sini saya menambahkan nomor meja. 5, not null. Dan juga total harga menu. Integer juga 20, total harga.
Oh, di sini bisa menambahkan juga jumlah menu. Jumlah menu dipesan. Ya, 5. Ya, 5 saja. Setelah itu kita tambahkan primary key-nya. Kita pemesanan primary key, lalu ID pemesanan. Setelah itu tutup kurung dan jalankan tabel pemesanan. Jadi terdapat error dikarenakan oh kurang koma pada bagian. Jika kurang koma saja maka akan error. Maka mohon ketelitiannya lalu jalankan. Nah, jika sudah sukses, refresh di bagian ini. Nah, dapat terlihat kita memiliki 3 tabel, tabel menu, pelanggan, dan pemesanan. Open table. Nah, tabel ini sudah jadi. Maka dari itu kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya. Selanjutnya menggunakan perintah alter, perintah untuk mengedit atau merubah tabel. Langsung saja, di sini saya ingin menambahkan foreign key pada tabel pemesanan, yaitu dengan cara alter tabel pemesanan add constraint nama relationnya foreign key pemesanan relation. Di sini saya akan menambahkan pelanggan dulu. Jadi pelanggan foreign key lalu nama fieldnya ID pelanggan, referensinya reference references oh reference tabel pelanggan ID pelanggan blok dan jalankan. Jika sudah sukses, karena di sini ada foreign key menu juga, maka saya akan menambahkan alter table pemesanan add constraint FK pemesanan relation menu foreign key ID menu referensinya menu masuk reference menu ID menu blok dan jalankan. Ke perintah selanjutnya yaitu menambahkan field. Di sini saya ingin menambahkan pada tabel pemesanan, yaitu menambahkan tanggal pemesanan dengan cara alter table pemesanan add tanggal pemesanan tipe datanya date not null blok dan jalankan.
Pada ini refresh. Nah, tanggal pemesanan sudah ada. Selanjutnya perintah alter table untuk menghapus. Alter table pemesanan. Drop kolom. Di sana saya akan menghapus total harga menu. Nah, ketik saja total harga menu. Blok dan jalankan. Setelah itu alter untuk mengedit data atau mengedit tipe data. Di sini saya ingin merubah tipe data pada harga menu. Yang sebelumnya di sini tadi saya menulisnya harga menu dengan integer, di sini saya akan merubahnya ke desimal. Dengan cara alter table menu karena saya menggunakan table menu. Setelah itu change column harga menu lagi harga menu tipe data yang barunya. Di sini saya menggunakan desimal 25,3 not 0. Blok dan jalankan. Maka tipe data pada harga menu ini sudah diubah. Selanjutnya untuk menghapus table dengan cara drop table. Ketikkan table yang ingin dihapus, menu pelanggan atau pemesanan. Namun di sini saya tidak akan menjalankannya, dikarenakan saya akan menggunakan ketiga table tersebut untuk ke modul 3. Selanjutnya modul yang ketiga yaitu manipulasi data yang berisi insert, select, update, dan delete. Yang pertama langsung saja yaitu perintah insert untuk memasukkan data ke dalam table. Di sini saya sudah menuliskan datanya. Jika data saya tuliskan manual dari awal maka akan memakan durasi video. Maka saya sudah ketikkan di sini 2301 adalah ID menu atau primary key, maka tidak boleh ada yang sama. Dan nama menu harga menu hanyalah jenisnya. Dan untuk harga, karena saya menggunakan tadi tipe datanya desimal, maka ketikkan saja 5, 10, maka ntar sudah otomatis di belakangnya ada angka 0. Langsung saja kita blok dan jalankan. Nah, jika sudah sukses, lihat di tabel yang bawah, refresh. Maka data sudah terinput ke dalam tabel menu. Setelah itu sama untuk tabel pemesanan, di sini masih kosong. Saya sudah menulisnya untuk mempercepat durasi video. Ini bisa langsung blok saja dan jalankan. Nah, jika sudah sukses, di refresh saja. Setelah itu bisa dilihat ID pemesan ini adalah primary key dan ID pelanggan ini adalah foreign key. Dan untuk ID menu juga foreign key karena dia diambil dari tabel menu. Nomor meja ini, nomor meja untuk pemesan makanan, ini jumlah menu yang dipesan, tanggal pemesanan, dan nama. Setelah itu kita juga bisa mengisi tabel dengan cara mengambil data dari tabel lain dengan cara insert into pelanggan. Setelah itu isikan ID pelanggan dan nama. Setelah itu ketikkan select ID pelanggan dan nama pelanggan from, kita ambil dari tabel pemesanan, maka kita ketikkan di sini from pemesanan. Setelah itu blok dan jalankan. Nah, jika sudah sukses, kita refresh dan dilihat ini ID pelanggan dan nama pelanggan ini diambil dari tabel pemesanan.
yaitu ini ID pelanggan dan nama pelanggan. Selanjutnya perintah update untuk mengupdate ataupun merubah data pada tabel yang ingin dirubah. Di sini saya ingin merubah pada tabel pemesanan, yaitu dengan cara update from, kalau nggak langsung saja update pemesanan set. Ini data yang barunya kita ketikkan saja. Di sini saya ingin merubah ID menu. ID menu saya rubah yang ini 2301. Saya ingin rubah menjadi 2305, maka ketikkan saya 2305, enter, dan where ini untuk menunjukkan tabel mana yang ingin dirubah. Maka saya mengambil dari primary key, yaitu ID pemesanan. ID pemesanan ini 1002, lalu blok dan kurang satu, lalu blok semuanya dan jalankan. Jangan lupa di refresh, yang tadinya 2301 jika di refresh menjadi 2305, berarti menu yang dipesan juga berbeda. Satu lagi kita coba update tabel pemesanan, ya ketik saya pemesanan, lalu set yang ingin dirubah. Sini saya ingin merubah jumlah pesanan. Jumlah yang dipesan saya ingin rubah yang bagian 1. Saya ingin rubah menjadi data baru, menjadi 5. Jumlah yang dipesan saya ingin rubah menjadi 5. Setelah itu where ini ditujukan untuk data mana yang ingin dirubah menjadi 5. Saya ingin merubah ID pemesanan 104, jadi ID pemesanan 1004, karena itu yang ingin saya rubah. Lalu jalankan. Sukses. Yang tadinya 1 jika di refresh akan menjadi 5 karena sudah saya ubah. Selanjutnya perintah delete. Itu sama seperti perintah update, ketikkan saja delete from untuk tabel. Di sini saya ingin menghapus pada tabel menu. Misalnya saya ingin menghapus satu menu, yaitu menu saya ingin menghapus misalnya menu yang good day dengan ID menu 2305, yaitu di sini delete from table menu, lalu 7 menu yang ingin dihapus, yaitu where ID menu dan ketikan primary key-nya yaitu 2305, lalu blok dan hapus. Sudah sukses dan di refresh. Nah, dapat dilihat menu good day yang primary key-nya 2305 sudah berhasil dihapus. Yang terakhir ada perintah select, yaitu untuk mencari data. Seperti misalnya di sini pada menu pemesanan, saya ingin mencari data pada label pemesanan. Jika data ini banyak kan sangat sulit untuk dicari. Cari cepatnya dengan cara select bintang from pemesanan where, kata kuncinya saya memasukkan di sini ID pemesanan, lalu ini, dan ketikan data yang ingin saya tampilkan. Misalnya saya ingin menampilkan 1003, blok dan jalankan. Maka dapat dilihat di sini berikut menampilkan data yang dipilih.
itu data yang diselect. Selanjutnya ada juga menampilkan dua sekaligus, yaitu select from pemesanan where ID pemesanan, lalu in kurung, ketikkan saja misalnya di sini saya ingin mencari 1003,1004 dan 1005, tutup kurung, blok, dan jalankan. Nah, maka dapat lihat data yang dituliskan di in ini dapat dimunculkan di sini 1003, 1004, 1005, dan seterusnya jika ingin mencari data dalam jumlah banyak. Yang terakhir, mencari data sesuai inisial ataupun nama pelanggan dengan cara select bintang from pelanggan where ID nama pelanggan like tik atas persen, lalu ketikan inisial ingin dicari. Jika saya ingin mencari nama dengan berhuruf N, maka ketikkan N, persen, dan petik atas, blok, dan jalankan. Nah, maka dapat lihat nama yang ada N ya, maka akan muncul karena di sini N. Jika ini saya ganti menjadi R, blok, jalankan. Nah, maka nama yang ada R-nya akan muncul. Seperti itu untuk modul 3. Langsung saja selanjutnya akan saya lakukan modul 4. Selanjutnya modul yang keempat, yaitu pengambilan data dari banyak tabel. Yang pertama adalah cross join, yang kedua inner join, yang ketiga left join, yang keempat right join. Namun yang paling sering digunakan hanya yang inner, left, dan right. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu cross join. Di sini saya sudah mengetikkannya. Saya ingin menampilkan pada tabel menu, yaitu ID menunya, pada tabel pemesanan, ID pelanggan, dan nama pelanggan, dan yang terakhir pada tabel menu dan nama menunya, from menu, dan tabel pemesanan. Jalankan. Di sini dapat dilihat semuanya akan muncul karena cross join tidak menampilkan atau merelasikan antara dari kedua tabelnya. Yang selanjutnya adalah inner join. Sini sedikit berbeda ketika inner join pemesanan on menu ID menu dan pemesanan titik ID menu. Dikarenakan pada pemesanan primary key yang tadinya di tabel menu masuk ke pemesanan akan menjadi foreign key, maka di sini memilih ID menunya. Setelah itu blok dan jalankan. Nah, di sini dapat dilihat hanya muncul 4 row. Dikarenakan 4 row ini saling berhubungan antara tabel menu dan tabel pemesanan. Selanjutnya left. Untuk left join ini tinggal diganti saja dari inner join. Lalu blok dan jalankan. Nah, untuk tabel left ini akan menampilkan main tabelnya, yaitu tabel utamanya, yaitu tabel menu. Dan untuk pada yang ini yang kosong, berarti main table dengan 2301 dan 2306 tidak ada yang membelinya atau yang memesannya pada tabel pemesanan. Makanya di sini menjadi 0. Selanjutnya right join.
Nah, untuk rect join sebaliknya, dia akan menampilkan tabel yang kanan, yaitu pemesanan. Di sini ID menu ID, apa? ID pelanggan dengan 2003, pemesan makanannya kosong dikarenakan pada tabel menu 2305 tidak ada, maka di sini dinyatakan kosong. Dan sekian. Berikut adalah inner, cross, left, dan right join. Selanjutnya kita akan ke modul yang kelima. Yang terakhir yaitu modul 5 adalah fungsi-fungsi SQL. Di sini dikarenakan durasi video sudah panjang, maka perintahnya sudah saya ketikkan terlebih dahulu. Di sini yang pertama merubah nama barang atau nama menu menjadi huruf kecil semua. Di sini sudah saya ketikkan select lower nama menu S ini huruf kecil from menu block dan jalankan. Yang upper ini untuk merubah nama menu menjadi besar semua. Jalankan. Selanjutnya substring ini untuk menampilkan nama menu depannya saja sesuai perintah di sini, bisa 2, 3 dan seterusnya. Di sini saya 2 saja. Nah, maka yang tampil terakhir yang 2-nya tidak akan ditampilkan. Selanjutnya yang L-trim hapus spasi dari sebelah kiri. Nah, spasi akan terhapus sendiri. Yaitu selanjutnya right trim, yaitu menghapus spasi sebelah kanan. Select, lalu jalankan saja. Nah, ini spasi dari sebelah kanan akan terhapus. Selanjutnya mengambil karakter. Right ini mengambil karakter dari sebelah kanan. Nah, karakternya huruf depannya terambil sejumlah 3 huruf. Nah, selanjutnya kiri. Sama, yang ini diambil dari bagian belakangnya sejumlah 3 huruf juga. Selanjutnya, blank ini menghitung jumlah huruf yang ditulis pada kata. Ini dapat lihat sosis jumlah hurufnya 5, nasi bakar 10, nasi kucing 11, dan seterusnya. Setelah itu, reverse ini untuk membalik huruf atau kata. Nah, huruf atau kata pun dibalik dari belakang. Selanjutnya, membuat spasi sejumlah 40 spasi. Dan jalankan. Nah, di sini nampak 10 terbuat 40 spasi. Nah, berikut adalah modul 5, sangat singkat karena kan hanya fungsi-fungsi SQL-nya saja. Dan praktikum UTS dari modul 1 sampai modul 5 telah selesai. Bila ada kata yang salah ataupun tidak dimengerti, mohon dimaklumi. Jika memang ada salah dalam mempraktekkan, bisa komen di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.